Mie letek yang berasal dari Bantul, Yogyakarta ini berhasil dinobatkan sebagai mie terjelek di dunia atau the ugliest noodles in the world. Kisah seekor penguin yang berada di Amerika Selatan berenang sejauh 5.000 mil setiap tahun untuk bertemu kembali dengan pria yang menyelamatkan hidupnya, yaitu João Pereira de Souza. Fenomena batu berjalan juga disebut sebagai batu berlayar. Batu ini tampak berpindah tempat sendiri, terlihat dari jejak bekas pergeseran yang dilewatinya. Dr. Robert G. White merupakan seorang ahli bedah spesialis transplantasi otak berkebangsaan Amerika Serikat. Namun dalam upaya untuk mengembangkan penelitiannya, Robert diketahui kerap melakukan percobaan dengan binatang sebagai objek penelitiannya. Vladimir Demikhov merupakan seorang ilmuwan yang ahli di bidang pembedahan. Salah satu penelitian Vladimir yang paling gila pada tahun 1954 adalah dengan melakukan pencangkokan kepala binatang yang saling ditukar. Harry Harlow, seorang ilmuwan yang menggunakan monyet sebagai objek penelitiannya. Harry diketahui kerap melakukan beberapa eksperimen yang keji untuk mencari tahu apakah ikatan batin ibu dan anak dapat dirusak atau tidak. Jack Parsons memiliki rekam jejak yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan teknologi roket. Robert pun diketahui sebagai penganut paham Thelema yang sangat meyakini eksistensi dewa-dewa di banyak legenda pada peradaban kuno. Giovanni merupakan keponakan dari ilmuwan Luigi Galvani, yaitu seorang fisikawan dan dokter Italia yang tinggal di kota Bologna. Keduanya sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan objek yang dialiri dengan aliran listrik. Itu artinya keduanya masuk dalam kategori ilmuwan gila. Dalam sejarah mie letek dinobatkan sebagai mie terjelek di dunia versi Business Insider. Mie letek adalah salah satu makanan khas daerah Bantul, Yogyakarta. Jenis mie satu ini terbuat dari campuran tepung tapioka dan tepung gaplek. Jenis mie ini sedikit mirip dengan bihun atau soun. Mie letek juga memiliki tekstur kenyal dan berwarna coklat karena penggunaan tepung gaplek dalam proses pembuatannya. Mie letek yang berasal dari Bantul, Yogyakarta ini berhasil dinobatkan sebagai mie terjelek di dunia atau the ugliest noodles in the world karena memiliki penampilan yang kurang cantik. Bahkan mie letek Indonesia berwarna keabu-abuan yang kusam saat dimasak. Secara harfiah, orang Bantul juga menyebut mie tersebut dengan istilah letek yang juga berarti kusam atau kotor. Melansir dari salah satu sumber diketahui, metode pembuatan mie letek ini telah dipertahankan selama lebih dari 2000 tahun silam. Kisah seekor penguin yang berada di Amerika Selatan berenang sejauh 5.000 mil setiap tahun untuk bertemu kembali dengan pria yang menyelamatkan hidupnya, yaitu João Pereira de Souza, seorang nelayan paruh waktu berusia 70 tahun yang tinggal di desa kecil di luar Rio de Janeiro, Brasil. Tahun 2011, João menemukan penguin ini dalam keadaan hampir mati, tergeletak di atas batu, tubuhnya berlumuran minyak dan hampir tidak bisa bergerak. João menolongnya, membersihkan bulunya dan memberinya makanan harian berupa ikan supaya kekuatannya kembali pulih. Penguin itu diberi nama Jinjing. Seminggu kemudian João berusaha melepaskannya kembali ke laut, tapi penguin itu tak mau meninggalkannya dan akhirnya memutuskan tinggal bersama João selama 11 bulan. Tak lama kemudian Jinjing benar-benar pulang ke habitatnya, mengikuti para nelayan yang hendak melaut. Meski demikian, selama 5 tahun terakhir ia rutin mengunjungi penyelamatnya itu. Fenomena batu berjalan juga disebut sebagai batu berlayar. Batu ini tampak berpindah tempat sendiri, terlihat dari jejak bekas pergeseran yang dilewatinya. Ada yang bergerak ratusan meter, bahkan ada yang sampai 1 kilometer. Fenomena aneh ini berada di Taman Nasional Lembah Maut, terletak di California, Amerika Serikat. Lokasinya berupa daun kering. Saat musim basah, tanah menjadi lumpur. Sebaliknya, saat musim kering, tanah retak-retak. Kawasan tersebut dikenal dengan sebutan Racetrack Playa.
merupakan salah satu tempat dengan cuaca ekstrim, kering, badai, dan salju. Karena itu, tak ada tanaman yang dapat hidup di sana. Pada musim dingin, sungai jadi es, seperti mendapat seluncuran. Batu bergerak saat es mencair. Itulah sebabnya batu dengan berat berbeda berjalan zigzag mengikuti seluncuran. Nah, saat es mencair, tanah menjadi lumpur. Alhasil, gerakan batu meninggalkan trek atau lintasan di tanah. Dr. Robert G. White merupakan seorang ahli bedah spesialis transplantasi otak berkebangsaan Amerika Serikat. Selain itu, dia juga dikenal sebagai penemu teknik pendinginan spiral cord yang hingga sampai hari ini digunakan dunia medis di berbagai belahan dunia dalam proses pembedahan. Namun dalam upaya untuk mengembangkan penelitiannya, Robert diketahui kerap melakukan percobaan dengan binatang sebagai objek penelitiannya. Pada tahun 1962, Robert berhasil mengeluarkan dan memindahkan otak dari seekor anjing dari tempurung kepalanya dalam beberapa jam sebelum akhirnya dikembalikan lagi dan berfungsi sebagaimana mestinya tanpa efek samping yang berarti. Lebih ekstrimnya lagi, Robert berhasil memindahkan dan menukarkan dua otak binatang dan kedua binatang objek penelitiannya tersebut berhasil bertahan hidup dengan normal sebelum pada akhirnya terjadi komplikasi dan terpaksa dilakukannya prosedur suntik mati. Vladimir Demikhov merupakan seorang ilmuwan yang ahli di bidang pembedahan. Sebagai seorang ilmuwan, tentunya Vladimir seringkali melakukan berbagai penelitian. Salah satu penelitian Vladimir yang paling gila pada tahun 1954 adalah dengan melakukan pencangkokan kepala binatang yang saling ditukar. Dalam proses pencangkokan tersebut, ternyata penelitian Vladimir mengalami kegagalan karena ditemukan adanya penolakan jaringan yang berbeda dari kedua objek penelitiannya. Hewan penelitiannya pun mati. Tidak berhenti sampai di situ. Vladimir tercatat kembali melakukan penelitian yang sama dalam kurun waktu 15 tahun dan melakukan pembedahan terhadap 19 ekor anjing. Henry Harlow, seorang ilmuwan yang menggunakan monyet sebagai objek penelitiannya. Henry diketahui kerap melakukan beberapa eksperimen yang keji untuk mencari tahu apakah ikatan batin ibu dan anak dapat dirusak atau tidak. Henry diketahui pernah mengurung seekor bayi monyet yang baru saja lahir hingga 1 tahun lamanya di sebuah kandang kecil yang ia buat. Henry merawat bayi monyet tersebut tanpa pernah mempertemukannya dengan sang induk. Ternyata hasil penelitian Henry cukup mengejutkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ikatan batin antara induk dan tahanan bayi monyet tersebut tetap ada dan terjaga, meskipun tidak pernah bertemu sejak dilahirkan. Dengan alami, induk dan anaknya yang terpisah itu menyadari hubungan darah di antara keduanya. Hasilnya, berbagai penelitian yang dilakukan Henry tersebut berhasil menjadikannya dikenal sebagai salah satu psikolog kenamaan di Amerika Serikat yang karyanya beberapa kali dianggap sangat penting bagi perkembangan ilmu psikologi modern. Jack Parsons memiliki rekam jejak yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan teknologi roket. Jack merupakan ilmuwan yang sangat aktif di Institut Teknologi California, Amerika Serikat, dan juga merupakan salah satu pendiri dari Propulsion Laboratory yang terus aktif meneliti teknologi roket hingga sekarang. Hal gila yang dilakukannya adalah melukis tubuhnya dengan pola gambar yang aneh dan kebiasaannya bereksperimen di ruangan yang diterangi oleh deretan lilin yang berwarna hitam, yang ia sebut mampu meningkatkan konsentrasi. Robert pun diketahui sebagai penganut paham Thelema yang sangat meyakini eksistensi dewa-dewa di banyak legenda pada peradaban kuno. Bahkan sebelum meluncurkan roket hasil penelitiannya, Robert kerap melontarkan mantra-mantra yang diikuti oleh teriakan menyebut nama dewa Yunani kuno. Pemacu jantung yang saat ini kita bisa temukan di berbagai rumah sakit di dunia adalah merupakan hasil dari penelitian ilmuwan bernama Giovanni Aldini. Giovanni merupakan keponakan dari ilmuwan Luigi Galvani, yaitu seorang fisikawan dan dokter Italia yang tinggal di kota Bologna.
Keduanya sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan objek yang dialiri dengan aliran listrik. Itu artinya keduanya masuk dalam kategori ilmuwan gila dalam sejarah karena melakukan penelitian yang ekstrim. Sebelumnya Luigi Galvani telah melakukan percobaan pada seekor katak dengan mengalirkan arus listrik. Namun hal ekstrim tersebut justru dilakukan keponakannya dengan menggunakan jenazah manusia dan mengalirinya dengan arus listrik yang berhasil memberikan reaksi gerakan pada kaki dan tangan jenazah tersebut. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.